Terima kasih sudah mau klik video ini. Pastikan bagi kalian untuk subscribe dan bunyikan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update cerita pengalaman hidup lainnya. Selamat mendengarkan. Hai guys, selamat datang di channel Pengalaman Hidup. Channel tempat berbagi pengalaman yang berharga untuk pelajaran hidup. Ingat guys, pengalaman merupakan guru yang paling baik. Jadi tidak ada salahnya kita berbagi pengalaman hidup kita, baik suka ataupun duka, supaya bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Di video pertama ini, aku ingin sedikit berbagi tips agar kalian lolos tes perguruan tinggi negeri. Perlu digarisbawahi ya, di sini aku tidak bermaksud pamer apalagi sombong. Aku hanya ingin berbagi pengalamanku bagaimana bisa masuk di perguruan tinggi negeri. By the way, aku merupakan salah satu mahasiswa tingkat 3 di Universitas Gadjah Mada. Aku diterima di UGM melalui tes mandiri atau biasa disingkat UTUL, alias tes paling akhir. Jadi, aku ngerasain gimana rasanya ditolak SNMPTN dan SBMPTN, atau sekarang sih namanya UTBK. Hehe. Di sini akan aku jabarkan beberapa kesalahanku di kelas 12 yang sekiranya fatal dan membuatku gagal masuk perguruan tinggi negeri. Hal ini aku sampaikan agar bisa diambil hikmahnya oleh adik-adik sekalian yang sedang mengejar perguruan tinggi negeri. Kesalahan pertamaku adalah terlalu yakin dengan hasil SNMPTN. Oke, awal mula ceritanya, ketika aku kelas 12, aku menjadi salah satu siswa yang berhak untuk mendaftarkan diri melalui jalur SNMPTN. Jadi, dengan yakin dan sombongnya, waktu itu aku sudah sangat santai, seperti yakin akan diterima melalui jalur tersebut. Kenapa yakin? Karena bila melihat grafik nilaiku dari kelas 10 sampai kelas 12, trennya selalu naik. Dan rata-rata nilaiku juga lumayan, berkisar 87 sampai 90. Kemudian selain itu, aku juga mendaftar di universitas dan jurusan yang sudah banyak alumni dari SMA aku diterima. Karena itulah aku yakin pasti aku juga akan keterima. Dan inilah kesalahan fatalku. Karena sudah terlalu yakin, aku malas sekali belajar materi terkait SBMPTN. Saat itu kebiasaanku hanya santai-santai, bermain game dan membuang waktu. Sementara banyak dari temanku sedang rajin belajar dan les mati-matian mempelajari materi SBMPTN. Dan semua itu benar-benar kusesali ketika pengumuman SNM tiba. Saat itu aku benar-benar shock alias kaget. Yang keluar adalah tulisan merah, yang mana artinya aku belum diterima. Saat itu aku hanya sedih dan menyesal, bahkan sampai menangis di dalam kamar. Lanjut ke kesalahan keduaku, yaitu telat belajar SBMPTN dan tidak pandai memanage waktu. Ya, kesalahan kedua ini terjadi karena kesalahan pertama, karena sudah terlalu yakin dengan SNMPTN tadi. Oleh karena itu, bagi kalian para pejuang perguruan tinggi negeri, pesanku agar kalian lebih giat belajar dari awal kelas 12. Sekalipun kalian memenuhi kuota untuk mendaftar melalui jalur SNMPTN, alangkah baiknya kalian juga tetap belajar untuk mengantisipasi hasil SNM yang tidak sesuai harapan. Ingat guys, kerja keras dan usaha tidak akan mengkhianatimu. Hal ini aku tekankan buat kalian karena aku gak mau kalian merasakan apa yang aku rasakan. Semuanya hanyalah rasa sedih dan menyesal ketika kalian tidak berusaha lebih awal. Melihat teman-temanku saat itu yang sudah banyak diterima di PTN yang mereka inginkan, rasanya menjadi beban mental tersendiri buatku. Lanjut ke kesalahan ketigaku, yaitu kurang mendekatkan diri kepada Tuhan dan mendengarkan orang tua. Oke, kesalahan ketiga ini merupakan kesalahan yang sangat fatal. Jujur, waktu itu aku sangat jauh dari Tuhan. Bahkan ibadah pun masih sering malas.
Mungkin kalian bertanya, mengapa aku bisa sadar dan kembali bertaubat? Ketika kalian bertanya seperti itu, sekarang aku jelaskan mengapa aku bisa kembali rajin beribadah. Saat itu, setelah pengumuman SNMPTN dan aku gagal, aku diingatkan lagi dengan cobaan yang sangat besar oleh Tuhan. Ayah aku sakit keras, bahkan sampai kritis. Sakitnya pun bukan main-main, yaitu berkaitan dengan jantungnya. Gimana tidak sedih? Udah sebelumnya aku gak belajar SBMPTN. Sekarang ketika ada niat untuk belajar, malah ada cobaan seperti itu. Sehingga terpaksa, aku belajar materi SBMPTN di rumah sakit selama 2 minggu lamanya. Oh iya, saat itu aku juga mendaftarkan UTUL atau ujian mandiri UGM ini di rumah sakit. Saat itu ayahku berpesan agar bisa masuk di UGM supaya dekat dengan rumah. Dan aku juga lupa menjelaskan bahwa sebelumnya aku egois dengan keinginanku untuk berkuliah di IPB, Institut Pertanian Bogor, yang saat itu tidak diperbolehkan oleh ayahku. Saat ayahku kritis itulah aku baru mempertimbangkan untuk mengikuti apa saja keinginannya. Karena targetku waktu itu adalah hanya bagaimana membuat ayahku bangga. Saat itulah aku baru mendengarkan sarannya agar mendaftarkan diri di UGM melalui jalur mandiri ini. Dan ya, selisih antara SBM dan UTUL itu hanya seminggu, yang mana lebih dulu SBM. Dan di kedua tes itu, tahu sendiri kisahku dari awal. Jelas sekali aku tidak ada kesiapan matang untuk mempersiapkan materinya. Dan bisa dibilang, modal belajarku hanya kebut semalam, apalagi yang tes UTUL. Kedua tes tersebut aku jalani dengan prinsip yang berbeda. Untuk yang SBM, aku kerjakan soal dengan hati-hati dan cermat, sehingga apabila aku ragu-ragu, aku memilih tidak menjawab soal tersebut karena takut skorku malah minus. Dan kalau yang UTUL, aku lebih berani untuk menjawab hampir seluruh soalnya. Padahal sebenarnya sih juga gak begitu yakin, alias ngasal aja jawab soalnya. Dan saat pengumuman tiba, boom! Jalur UTUL telah memberiku jalan untuk menjadi mahasiswa UGM. Kesimpulannya guys, tips dari aku agar kalian lancar dan sukses ujian perguruan tinggi negeri apapun. Yang pertama, adalah usaha keras sejak awal. Jangan sepertiku yang usahanya dadakan. Yang kedua, adalah senantiasa berdoa dan dekatkan diri dengan Tuhan. Ini wajib ya guys. Yang ketiga adalah realistis dalam mengukur potensi kalian dan dalam memilih universitas serta jurusan yang akan kalian daftarkan. Ingat, usaha tanpa doa adalah sombong, namun doa tanpa usaha adalah kosong. Dan tips yang keempat adalah pastikan kamu jangan egois dan dengarkan saran dari orang tuamu. Misalkan orang tua tidak merestui, ajaklah bernegosiasi agar tetap mendapat restu dimanapun kalian kuliah. Karena aku ngerasain sendiri guys, bagaimana ajaibnya ketika kalian mendapat restu dan dukungan dari orang tua. Oke, demikian cerita pengalaman hidupku. Semoga mudah dipahami dan menjadi pelajaran berharga bagi kalian semua. See you guys next time, salam pengalaman hidup. Bagi kalian yang mempunyai pengalaman yang bisa menjadi pelajaran bagi kita semua, bisa tulis di kolom komentar atau kirim di sosmed di bawah ini. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk subscribe channel ini agar bisa menjadi motivasi dan terus berkarya.